Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kesetiaan berarti keteguhan hati, ketaatan, baik dalam persahabatan maupun pelayanan. Kesetiaan seringkali juga berarti kepatuhan. Dalam Perjanjian Baru, kata setia memiliki 3 makna yang berbeda dan lebih jelas, yaitu dapat dipercaya, taat menjalankan perintah, dan orang percaya yang menjadi pengikut atau penganut. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, yang Dia maksud adalah Dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikuti Dia, taat dalam menjalankan amanatnya, dan dapat Dia percaya sepenuhnya. Tuhan menginginkan kita untuk terus beriman dan setia kepadanya. Sebagai orang Kristen, banyak di antara kita memberikan syarat dalam kesetiaan kita. Seorang istri tidak lagi setia mengasihi suaminya ketika suaminya melakukan perselingkuhan. Seorang suami tidak lagi setia melayani istrinya ketika istrinya mulai bersikap menjengkelkan. Para orang tua tidak lagi setia mengasihi, membimbing, dan mengajar anak-anaknya ketika mereka mulai memberontak dan tidak patuh. Anak-anak tidak lagi setia menghormati orang tuanya ketika mereka melihat orang tuanya mudah marah atau tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik kepada mereka. Para karyawan tidak lagi setia ketika sarana dan prasarana, suasana kantor, dan rekan-rekan kerja tidak sesuai dengan harapannya. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan berubah menjadi kurang atau tidak setia ketika diperhadapkan dengan suatu kenyataan bahwa hidupnya, keluarganya, bisnisnya, atau bahkan pelayanannya menghadapi banyak masalah. Kesetiaan adalah ketekunan. Alkitab Perjanjian Baru mendefinisikan kesetiaan sebagai ketekunan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini berarti Alkitab mengajarkan bahwa kesetiaan bukanlah reaksi terhadap sebuah hal, melainkan komitmen kita terhadap suatu tanggung jawab yang tetap. Alkitab mengajarkan bahwa walaupun orang lain bersalah atau menyakiti kita tetap harus setia mengasihi mereka. Walaupun orang tua menyakiti, kita tetap harus setia menghormati mereka. Walaupun anak-anak mendukakan hati kita harus tetap setia mengasihi, melindungi, dan mendidik mereka. Walaupun banyak masalah yang kita hadapi, kita harus tetap setia melayani Tuhan. Ketekunan tidak dapat diubah oleh situasi yang berubah. Demikian pula dengan kesetiaan. Ia hanya berubah jika komitmen kita mulai hilang. Fondasi kesetiaan adalah iman atau percaya. Alkitab Perjanjian Lama tidak pernah memisahkan kesetiaan dengan kredibilitas pribadi, yaitu keyakinan yang kita percayai. Amsal 13 ayat 17. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Bahasa Ibrani bahkan menggunakan satu kata yang sama untuk menggambarkan makna kesetiaan, iman atau kepercayaan, dan kredibilitas karakter yang bisa dipercaya. Ini berarti Alkitab juga mengajarkan bahwa sumber kekuatan kita untuk menjadi tetap setia bukan berasal dari situasi yang kondusif dan menyenangkan, melainkan apa yang kita percayai di dalam diri kita sendiri. Yang membuat kita mampu tetap setia dalam situasi yang berat dalam hidup adalah iman percaya kita, bukan faktor situasi dari luar.